Oke, di depan kita ini ada servisan HP yang masuk, Vivo Y91C. Nah, HP ini itu habis kehujanan. Nah, ini kelihatan ya, ada embunnya. Jadi mungkin waktu hujan dikantongi dan rusak. Ya, ini berkah sendiri ya untuk di kala musim hujan. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Setanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di musim hujan ini ada keberkahan buat kita sebagai teknisi ya. Jadi ada aja servisan karena masuk air. Nah, seperti HP ini X masuk air. Nah, ini jika saya cas itu hanya 0,3 ampere. Kenapa saya berani cas ya? Karena ini sifatnya masuk air tuh nggak nyelem ya, tapi kena rintikan hujan. Lalu kok bisa HP jadi mati? Ya bisa aja ya, karena air itu kan bisa nyebar atau bisa mengalir ya. Ya intinya kita akan langsung bongkar HP-nya. Ya, ini sudah saya copot untuk baut-bautnya ya. Jadi ini Vivo Y91C. Yang pertama mesti kita lakukan cek tegangan baterainya. Itu wajib ya. Ternyata baterainya 2,7 volt. Ya, ini saya suntik kurang lebih 5 menit biar kondisi baterai maksimal ya. Oke, jadi ini baterai sudah saya injek atau saya suntik. Lalu kita akan cek dulu apakah sudah ada tegangan yang naik. Ya, 3,6 ya, kurang lebih 3,7 itu sudah syarat untuk mengoperasikan HP. Nah, ini untuk di kaca ya, untuk di kaca lensa depan ini berembun ya. Berembun itu biasanya efek ya karena saat hujan dikantongi ya, bisa jadi. Ya, karena ini berhubungan dengan air ya, kita akan pastiin dulu kondisi mesin konslet atau enggak. Tapi jika teman-teman dapati HP masuk air itu berenang atau berendam atau basah semua, jangan dilakukan pengecasan ya. Jadi nggak semua masuk air kita harus analisa dengan pengecasan ya, karena kalau masih ada airnya tuh beresiko. Oke, ini saya cek dengan multitester analog, tidak ada yang konslet ya. Kita cek dengan digital ya. Nah, bagaimana cara ngeceknya? Itu di jalur feedbacknya. Kita cek nilai resistansinya ya. Jalur feedback yang ada di konektor baterai di mainboard. Nah, ini kan tidak ada muncul nilai ya. Harusnya di jalur positif itu muncul nilai hambatan dalam. Lalu apa penyebabnya? Ya, berarti ada jalur yang bermasalah. Jalur menuju ke power ya. Nah, ini coba perhatiin lagi ya. Jadi saat saya coba tempelkan di salah satu sisinya kutub positif negatif, harusnya salah satunya tuh muncul nilai resistansi, tapi itu tidak muncul. Nah, karena ini efek karena air, sebetulnya tidak nyemplung ya, tapi itu hanya dikantongi dan itu pun tidak basah banget. Bisa jadi kemungkinan ini masih berhubungan dengan power atau source power.
Nah, untuk dimasuk air yang sering diserang tuh jalur feedback. Banyak jalur positif yang kena. Karena jalur positif jika teraliri air lalu berhubungan dengan negatif tentunya konslet. Konslet ini bukan berarti dia itu lalu rusak komponennya ya, bisa jadi ya karena masih adanya air sehingga mengakibatkan ya tidak bisa normal. Nah, ini saya klentek ya teman-teman. Saya akan fokus di bagian source power aja, tapi bukan di IC powernya. Karena sebelum nyampe ke IC power, jika masuk air, biasa yang diserang itu di bagian IC charge dulu, lalu ke IC power. Atau di source power ya, bisa disebut juga gitu. IC charge atau source power. Nah, ini saya akan coba ini. Ini ada bagian penutup ya di IC tersebut. Bisa jadi ya IC ini tuh kena endapan atau kena embunan air, bisa juga ya. Tapi yang jelas kita akan coba dulu dengan cara keringkan. Keringkan itu bisa lakukan goyang, rehot. Kalau di IC direkomendasikan dipanasi ya. Lebih bagus digoyang. Nah, ini kita coba pastiin lagi. Oke, ini saya akan pastiin lagi apakah ada yang konslet. Nah, ini nggak ada jalur ya, nggak ada nilai resistansi ya. Jadi seharusnya tuh ada, baik di komponen kapasitor dekat IC-nya. Ini kemungkinan besar IC bermasalah. Kita akan coba goyang inul saja atau rehot ya, panasi ulang. Karena kalau di sebuah komponen khususnya IC di bawahnya itu ada tingkat korosi, tentunya menghambat jalurnya ya, sehingga bad connect. Jadi yang simpel-simpel aja ya teman-teman. Kalau ini tidak bisa ya berarti ganti seperti itu ya. Namun sebelum ganti coba dulu deh digoyang atau direhot. Nah, tentunya untuk pemanasan ini jangan terlalu lama. Nah, ini saya panasi real time ya. Teman-teman bisa mengukur kira-kira berapa menit sih, nyampe enggak semenit. Ya, jadi IC-nya tuh kalau di HP lain ada yang nyebut APT, ada yang nyebut IC kaleng. Nah, ini kan IC-nya kecil ya. Ya, mudah-mudahan setelah dipanas itu ada perubahan ya. Ya, bisa jadi dia bad connect di bawah IC karena air, korosi. Dan kita coba cek apakah ada ya, sudah muncul ya nilai resistansinya, beda dengan yang di awal tadi ya. Nah, seperti ini maksud saya. Yang jalur feedbacknya itu harus muncul nilai resistansi. Itu harus dan wajib ya. Kalau nggak muncul berarti ya sudah, itu bagian IC charge, source power itu bermasalah. Oke, ini sudah bisa, insya Allah ya, sudah bisa dipastiin sudah sembuh ya, karena sudah muncul nilai hambatan dalam di jalur feedback. Ya, ini saya rapiin dan kita akan langsung coba ya. Sering banget memang untuk kasus air ya, entah itu nyelam, entah itu kepercikan di jalur feedback. Oke, kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, ada sambutan guys.
Alhamdulillah ada simbol petirnya teman-teman. Artinya ini sudah bangun dari tidur panjangnya. Ya nggak panjang tidurnya ya, karena ini mungkin baru beberapa hari ya kehujanan. Jadi memang di kala musim hujan ini teman-teman baiknya itu siapkan plastik ya. Siapkan plastik es yang buat es batu itu loh. Nah, jadi teman-teman kalau naik motor ya lapisi plastik dulu atau taruh di jok ya. Ya sebetulnya berkah ya hujan itu, apalagi kalau banyak servisan masuk air ya. Namun ya lebih baik kan mencegah ya daripada menservis. Ya ini saya bersihkan ya untuk di kaca kamera depannya karena berembun. Ya bisa jadi air tuh masuknya ya dari atas bisa ya, atau dari colokan cas itu di bawah juga bisa. Oke, kita rakit kembali. Jadi untuk kasus masuk air ini sebetulnya ya teman-teman tidak akan menjadi parah kalau teman-teman tidak kepo untuk nyalain HP-nya setelah berhubungan dengan air. Entah itu kepercikan, entah itu nyemplung sebentar, entah itu masuk mesin cuci. Nah itu kalau masuk mesin cuci itu kayaknya sih 50-50 ya, antara setelah dibersihkan sembuh juga enggak. Namun jika setelah masuk air lalu secepatnya diangkat, jangan dinyalakan. Atau setelah kehujanan sebentar lalu kepo, jangan dinyalakan. Bagus dibongkar total lalu bersihkan mesinnya. Kalau ada hard dryer, panasi bagian komponen mesinnya, dipanasi terus. Karena tidak hanya menjemur lalu rendam beras ya, tapi kita mesti sampai ke bagian mesinnya kita panasi supaya air yang masuk bisa terangkat ya, atau kena panas itu bisa kering. Oke, yang menjadi problem itu dikala masuk air ya sebetulnya karena faktor kecerobohan atau human error. Dia masuk air, dinyalakan, lalu dipakai. 3-4 hari awalnya normal, 3-4 hari sudah dip kedip LCD-nya. Itu tandanya sudah mulai kena yang lainnya. Oke, ini alhamdulillah sudah selesai dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.